Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam edukasi. Selamat bertemu kembali bersama saya Hendrik Sang Pencerah. Pada video kali ini saya akan membahas masih sama seperti video sebelumnya, yaitu membuat video animasi pembelajaran dan narasi menggunakan software PowerPoint. Nah, namun kali ini saya sekaligus ingin menunjukkan bagaimana caranya untuk editing videonya menggunakan software Camtasia. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman sudah menginstal software Camtasia-nya. Untuk mendownloadnya silahkan dibuka di channel Ruang Belajar ya, channelnya ini link downloadnya. Kemudian nanti kalau diminta password, masukkan password 1234. Oke, kemudian panduan installnya silakan teman-teman melihat video yang di sini. Ini sudah ada panduan install Camtasia 2018 dan 8.6. Nah, di sini teman-teman saya ingin menunjukkan bahwa di linknya saya berikan Camtasia versi 8.6 dan 2018. Nah, ini tergantung teman-teman mau install yang versi berapa. Kalau yang 8.6 ini bisa diinstal di laptop yang sistem operasinya 32 bit ya. Jadi kalau teman-teman yang laptopnya masih lemot, yang lambat digunakan untuk bekerja, bisa menggunakan yang 8.6 karena lebih ringan dibandingkan dengan versi yang lain. Kemudian yang versi 18 ini versi yang lebih lengkap. Kalau teman-teman laptopnya termasuk laptop yang cepat dan sistem operasinya 64 bit, bisa menginstal versi 2018. Nah, sekarang saya akan tunjukkan langsung bagaimana cara menggunakannya. Oke, pertama pastikan teman-teman sudah punya presentasinya. Di sini saya menggunakan presentasi ini. Oke, nah ini presentasinya saya download dari internet teman-teman ya. Oke, sebagai contoh saja ya. Oke, kemudian dibuka terlebih dahulu Camtasia-nya. Nah, di sini saya praktek menggunakan Camtasia 2018-19 ya, meskipun menu-menunya itu sama ya, menu-menunya dengan 2018 itu sama, cara instalasinya pun juga sama. Oke, kita tunggu sebentar sampai software Camtasia-nya terbuka. Ya, ini sudah mulai terbuka. Kita tunggu. Ya, ini sudah mulai terbuka, teman-teman. Nah, kita bisa mulai klik New Project terlebih dahulu. New Project. Oke. Kemudian kita bisa klik Record di sebelah sini. Ini ada yang icon berwarna merah, Record. Nah, ini kalau sudah klik Record nanti akan ada muncul menu baru di sebelah kanan sini. Kita cek ya, Record. Ya, kita tunggu lihat. Nah, ini menunya ada di sini teman-teman. Ya, ini menunya. Ya, ini muncul menu baru. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Pilihan ini adalah kalau teman-teman mau merekam seluruh layar ya, bisa mengklik di bagian full screen. Kalau yang direkam hanya sebagian bisa diklik custom ya. Kalau custom seperti ini nanti teman-teman bisa mengatur yang direkam sebesar apa, seperti ini ya. Ini menggunakan custom ya, bisa direkam seperti ini. Kalau full screen itu seluruh layar akan direkam aktivitasnya ya. Baik software Camtasia maupun software Bandicam itu sama-sama software perekam aktivitas layar. Layarnya mau ada aktivitas apa saja bisa direkam oleh software Camtasia dan Bandicam. Oke, kemudian mana ini menunya tadi? Oke, ini ya. Nah, selanjutnya ini teman-teman, menu yang berikutnya. Coba ini saya klik sini dulu. Nah, ini saya tampilkan di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini ya. Nah, kamera ini kalau teman-teman mau mengaktifkan kamera, ini bisa diklik ya, diklik sampai kameranya aktif ya. Tapi nanti di sini saya tidak bisa mempraktekkan karena kameranya saya gunakan untuk merekam wajah saya. Oke. Kemudian ini mikrofon ya. Ini pilihan mikrofon. Nah, mikrofon kalau teman-teman bicara itu sudah naik turun seperti ini, artinya mikrofon sudah siap digunakan. Oke, nah ini mikrofonnya ada pilihan kalau di Camtasia itu record sistem audio. Nah, kalau ini kita centang, maka misalkan di PowerPoint-nya teman-teman ada lagunya, ada suaranya, itu bisa ikut masuk di dalam software, di dalam hasil perekamannya.
Kemudian yang ini adalah jenis mikrofonnya, mikrofon bawaan laptop ya. Jadi di sini yang saya aktifkan tuh 2 mikrofon yang saya gunakan untuk menangkap suara saya dan mikrofon yang digunakan untuk menangkap sistem audio laptopnya. Oke, kalau sudah oke teman-teman, ini kita bisa mulai merekam. Namun sebelum merekam, pastikan presentasinya sudah siap seperti ini. Oke, kita mulai dengan slideshow presentasinya. Kita slideshow seperti ini ya, ini sudah siap. Lalu kita ngomong, klik rekam, nanti ada hitungan mundur 3, 2, 1. Oke, siap. Ini kita sudah siap teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai menjelaskan. Misalkan, selamat bertemu kembali anak-anak bersama saya, Bapak Hendrik. Pada video kali ini kita akan belajar materi anatomi dan fungsi jantung manusia. Oke, nah setelah itu kalau mau lanjut ya tinggal dilanjut aja. Kalau mau ngomong di ngomong lagi, ngomong terusnya, dilanjutkan ngomongnya. Kalau mau lanjut tinggal diklik next saja. Nah, diklik next seperti ini teman-teman. Next seperti ini. Next-nya. Nah, pada pokok pembahasan kali ini kita akan membahas jantung. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri atas otot. Cara bekerjanya, dan seterusnya. Kalau mau lanjut seperti ini. Nah, kemudian kalau di sini ada materi gambar yang ingin teman-teman beri penekanan pada penjelasannya, ini bisa mengaktifkan di sini, bisa mengaktifkan di menu klik kanan lalu pointer laser seperti ini, bisa seperti ini. Oke, nah atau kalau mau memberi gambar bisa diklik pen, klik kanan lalu pointer terus kita klik pen. Nah ini teman-teman bisa langsung menggambar di sini. Maaf, kita lanjut. Oke, sorry. Saya sini klik kanan, pointer, pilih pen. Nah, ini teman-teman bisa langsung gambar seperti ini. Nah, coba anak-anak misalkan seperti ini. Perhatikan gambar ini. Nah, ini ya. Misalkan seperti itu penjelasannya. Terus kalau mau ganti lagi bisa pointer, kemudian highlight. Nah, highlight ini lebih tebal teman-teman. Highlight ini lebih tebal seperti ini. Sama seperti yang ada di Bandicam yang saya jelaskan sebelumnya ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah supaya kita bisa berpindah ke slide berikutnya, ini kita nonaktifkan dulu, klik kanan, pointer, lalu nonaktifkan. Ya, ini baru kita klik next, bisa pindah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, masalah untuk penambahan intro dan outro itu nanti bisa kita lakukan saat editing. Ini salah satu kelebihan dari software Camtasia, bisa digunakan untuk mengedit. Oke, nah ini jelaskan seterusnya, misalkan sudah habis materinya. Nah, dijelaskan lagi. Nah, anak-anak sekalian untuk misalkan begini, anak-anak sekalian untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di deskripsi. Misalkan seperti itu teman-teman. Kalau sudah oke, ini kita bisa menekan F10. F10 itu shortcut untuk menghentikan rekaman layarnya ya, F10. Atau kalau teman-teman tidak hafal ya, ini ditutup dulu seperti ini ya. Ini kita discard supaya nanti yang coret-coretan kita itu bisa hilang. Kalau coret-coretan kita mau disimpan, kita klik keep, saya hilangkan saja. Nah, terus kalau mau menghentikan, ini bisa kembali ke sini, klik yang record ini, kemudian kita hentikan, kita klik stop seperti ini. Oke, atau kalau mau lebih cepat ya tinggal klik F10. Itu F10 untuk men-stop. Kalau pause F9. Bisa juga di sini atau di sini. F9 pause, stop gitu ya. Nah, teman-teman gini, kalau misalkan ketika menjelaskan tadi materi ada salah-salah kata, teman-teman tidak usah mengulangi dari awal. Langsung dikoreksi teman-teman. Misalkan saya ulangi lagi ya, ini belum saya stop ya, masih saya rekam. Nah, misalkan di sini ketika menjelaskan ada salah-salah kata. Nah, misalkan di sini teman-teman menjelaskan matral di kuspidal kiri, misalkan ada salah kata, mau direvisi, langsung direvisi langsung, tidak usah diulangi dari depan. Katup valve bagian-bagiannya antara lain adalah mitral, trikuspidal, aortik, pulmonari, semilunar. Nah, kalau ada salah kata seperti itu langsung direvisi.
pulmonari semilunar. Nah, seperti itu teman-teman. Tidak usah diulangi dari awal. Dan nanti pada proses editing akan kita buang kata-kata yang salah tadi. Oke, kalau sudah selesai hasil perekamannya, ini bisa kita hentikan dengan cara klik F10 atau dengan menekan di sini lalu kita klik stop. Nah, maka nanti otomatis akan terbuka software Camtasia-nya. Ini saya tutup dulu PowerPoint-nya. Akan terbuka software Camtasia-nya seperti ini. Nah, ini adalah hasil rekamannya teman-teman tadi ya. Coba saya mainkan seperti ini. Oke, siap. Ya, suaranya masuk, layarnya masuk. Oke. Nah, misalkan tadi kita menemukan kata-kata yang salah di sini. Oke, teman-teman, ini bisa kita perbesar seperti ini ya. Ini berbesar, kalau untuk melihat besar ini lebih kecil. Perbesar, lebih kecil. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nanti pada video yang selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara mengedit sebuah video menggunakan software Camtasia. Misalkan di sini ada salah-salah kata tadi ya. Kita menemukan salah kata di sini, teman-teman. Ini bisa kita klik di blok dulu. Yang ini adalah soundnya, ini suaranya, suara kita, dan ini adalah videonya. Ini sound, ini video. Jadi yang kita potong harus dua-duanya. Kita sambil menekan shift kita klik S untuk memotong. Kemudian tadi sudah direvisi sampai mana? Misalkan di sini sudah direvisi ya, teman-teman. Lagi klik lalu S. Nah, ini bisa kita buang, dua ini bisa kita buang. Cara membuangnya kita blok lagi dua, ya ini dua kita blok seperti ini. Kita klik kanan, lalu kita pilih triple delete atau control backspace. Nah, kalau seperti ini nanti hasil buangannya akan menyesuaikan, sisanya ini akan menyesuaikan teman-teman. Saya lihat seperti ini ya, saya undo. Kalau delete biasa seperti ini, nah dia ada rongganya di sini. Tapi kalau teman-teman sambil menekan Ctrl dan backspace akan langsung masuk ke sini, sisanya akan masuk ke sini, jadi menempati ruang yang kosong. Oke, nah sekarang kita akan coba. Misalkan ini sudah beres semua. Nah, yang paling penting adalah di bagian suara teman-teman. Kita kasih animasi, kita klik more di sini. Nah, di sini kalau yang versi 8.6 itu tempatnya lain. Ada sama menu ini tetapi tempatnya lain ya. Nanti saya jelaskan di video yang lain. Audio effect. Kemudian ini noise removal kita masukkan di audio. Karena ini sudah terpotong kita masukkan juga ya. Sudah terpotong soalnya. Kemudian audio compression. Kita tarik juga audio compression. Di sini kita tarik juga di sini. Nah, karena sudah kita potong. Kemudian ini kita naikkan teman-teman. Kita naikkan seperti ini. Set. Jangan sampai mentok ya, agar suara kita lebih terdengar dengan jelas. Set. Kita buat sama. Oke. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa memasukkan background. Jangan background dulu ya, kita masukkan intro. Misalkan di sini. Bentar. Nah, ini misalkan ya, saya coba praktekkan ya. Ini ya, ini di sini mau saya potong. Ctrl S, kemudian yang ini saya buang. Ctrl backspace. Ini hilang ya. Kita tarik sini. Nah, ini sudah hilang. Coba kita lihat. Stop. Misalkan di sini kita mau masukkan intro. Oke. Jadi kita seperti ini, kita klik S lagi. Nah, kemudian ini kita bisa agak ke sana dulu teman-teman. Kita tarik dulu ke atas juga boleh, ke atas seperti ini boleh. Ke atas seperti ini. Kemudian kita klik media. Ya, media. Kita klik plus di sini, kita klik import media. Intronya kita masukkan video intro kita. Nah. Oke, setelah masuk kita tarik di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita tarik seperti itu, kemudian ini bisa kita perkecil untuk mempermudah. Nah, ini bisa kita tempatkan kembali ke belakangnya. Kita tarik ya, kita blok dua-duanya karena video dan audio ini jadi satu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah ya. Oke. Kita tarik seperti ini, kita turunkan ke bawah. Duh.
Ini nggak mau ke bawah. Oh, ada di sini ternyata. Terganjal oleh ini, kita tarik ke sini dulu. Nah, ini kita pindahkan ke sana dulu. Oke, ini baru kita pindahkan ke bawah. Oke ya. Nah, ini kita tarik biar sama. Dah. Oke, kemudian yang tadi di sini yang sudah terpotong tadi teman-teman, kita pasangkan lagi ke sini. Oke. Nah, misalkan ini kan sudah ada. Ini ada pembukaan atau teasernya, kemudian di sini ada intro. Ini masuk ke materi ya, masuk ke materi sudah. Kemudian misalkan di sini kita mau kasih apa bisa penambahan nama ya, nama boleh. Kita masukkan library, kemudian kita cari di library kita. Nah, ini library kita masukkan lower tier. Ini lower tier. Nah, ini misalkan saya pakai yang ini ya, library, kemudian saya masuk ke lower tier. Misalkan saya masukkan ini, saya taruh ke sini. Misalkan, nah mana ya sini. Nah ini, oke. Nah ini bisa kita taruh ke tengah-tengah dulu supaya kita bisa kelihatan teksnya seperti apa. Kalau kebesaran kita kecilkan seperti ini, terus kita tempatkan. Nah di sini, udah kita bisa mulai menulis. Klik dua kali, ganti namanya. Nah, misalkan seperti itu teman-teman. Kalau kurang ke sana kita klik, kita geser. Nah, oke. Kemudian ini misalkan guru, misalkan ruang belajar. Nah, kita geser kembali ya, kita geser lagi. Oke, coba kita lihat ya, kita mainkan. Kalau tampilannya mau besar, ini kita tarik dulu ke sini. Ya, seperti ini kita mainkan coba. Masuk intro. Nah, ini sudah masuk materi. Kita tampilkan besar lagi seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini sudah masuk ke materi ya, masuk ke materi seperti ini. Nah, ini kalau tadi nomor tirinya kepanjangan, ini bisa kita pendekkan. Kita pendekkan seperti ini. Nah, oke. Nah, teman-teman misalkan seperti ini. Kita tahu posisinya, kita mau membuang ini ya, tidak terpakai misalkan ya. Ini bisa kita tarik seperti ini, teman-teman. Set. Nah, jadi untuk warna merah itu adalah akhirnya, warna hijau itu adalah awalnya. Kita taruh di sini misalkan, ini hijau kita tarik. Nah, kita misalkan mau buang ini. Nah, kita tinggal klik kanan, lalu ripple delete. Nah, nanti di sini akan terbuang dan akan menempel, yang sebelah kanan akan menempel ke sebelah kiri. Nah, kalau misalkan teman-teman keklik seperti ini tapi mau membatalkan ya, ini bisa diklik dua kali di sini. Klik ya, biar dia jadi satu lagi antara yang akhirnya dan awalnya. Supaya menjadi satu lagi kita klik di sini, klik. Nah, oke, gimana kita coba ya, kita kecilkan, kita coba masukkan outro. Nah, misalkan auto ada di sini ya. Ya, kita tinggal masuk ke media lagi, klik kanan, import media. Masukkan outro, kita cari outro ini. Oke, ini outronya kita tarik ke sini. Ya, kita tempelkan, kita lihat outronya, kita tarik sini ya. Nah, ini misalkan seperti ini, kita play. Ya, misalkan seperti itu hasilnya. Nah, ini outro sudah masuk ya. Nah, kalau sudah selesai, ini kita klik share, local file. Nah, ini teman-teman pastikan memilih editing dimension ya, atau kita perhatikan dulu editing dimensionnya, ukurannya berapa. Kalau sudah tinggi seperti ini, 1080 ini ukurannya tinggi teman-teman, ini bisa kita lanjutkan next. Atau kalau berbeda, bukan setinggi ini bisa kita ganti menjadi up to 1080 seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah sama seperti ini nggak masalah, sudah betul. Tapi kalau belum bisa diganti MP4 only seperti ini
Nah, bedanya kalau ini nanti akan termasuk tombol playernya, player dari videonya ini akan ikut tergabung dalam videonya teman-teman. Nah, tapi kalau ini hanya yang dipublish hanya videonya saja ya. Nah, jadi untuk memperkecil untuk lebih mempermudah ya, kita klik yang MP4 only aja seperti ini, kita klik next. Nah, kemudian penamaan video. Nah, ini sekedar saran saja teman-teman, kalau mau memberi nama video itu pastikan dengan judul dari video itu sama dengan judul dari video itu. Nah, ini untuk mempermudah supaya YouTube nanti bisa mengenali video kita. Misalkan ini adalah materi materi SMP IPA gitu ya, ya tulis saja organ tubuh manusia. Nah, terus materi pembelajaran IPA. Nah, ini nanti di video YouTube kita kasih judul yang ini juga ya, kita buat sama ya teman-teman. Nah, ini salah satu trik juga ya. Oke, ini lokasinya ada di E. Kalau sudah, kita klik finish. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, ini namanya proses render teman-teman. Ini proses render, biarkan dia sampai selesai terlebih dahulu. Kalau selesai di folder E, karena tadi saya minimanya di E ya, di E di sini terbentuk folder baru namanya folder organ tubuh manusia. Nah, nanti ada di sini videonya sampai proses rendernya ini selesai terlebih dahulu. Nah, saya kira itu teman-teman video panduan saya mengenai bagaimana cara membuat video animasi dan narasi menggunakan software PowerPoint. Pada video berikutnya saya akan membahas pembuatan animasi menggunakan software yang lain. Maka teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan info, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian, tetap belajar di rumah, belajar bersama Ruang Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.